besok ulangi lagi. Tapi kalau persoalan akhirat, i'mal di akhiratika karena mereka tamutu godan, maka beramallah untuk akhiratku seolah-olah engkau mati besok. Artinya, ketika engkau beramal hari ini, jangan berharap ketemu lagi besok. Tidak ada lagi jaminan besok, maka tuntaskan hari ini, perbaiki hari ini, muliakan hari ini, hormati hari ini, persembahkan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada jaminan besok kita dihukum. Apabila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, bila engkau ingin mengerjakan sholat, kerjakan sholat, anggaplah itu sholat terakhir begini. Logikanya apa? Kalau kita punya tetangga, punya teman, punya tetangga, jadi tetangga, kita akan berpisah dengan dia. Perpisahan itu ada dua. Ada perpisahan bakal jumpa lagi, ada perpisahan yang tidak akan jumpa lagi. Maka lebih sedih yang tidak jumpa lagi. Dia baik, kita baik sama dia pun baik sama kita. Ketika kita berpisah dengan dia, luar biasa Bapak. Sedihnya luar biasa. Kita akan menjaga ucapan perbuatan kita. Kenapa? Karena tidak akan berjumpa lagi dengan dia. Begitu dengan ibadah ini Bapak. Maka ibadah yang kita lakukan ya Allah. Saya ingin baca Quran malam ini. Anggap tak baca Quran itu ibadah terakhir untuk ibadah. Ya Allah, aku bersedekah malam ini. Mungkin inilah sedekah terakhirku ya. Supaya apa? Benar-benar. Jadi ibarat kita mau masukkan uang di kotak infak misalnya ya, ada infak kita ingin masukkan ya Allah. Jangan-jangan itulah sedekah saya terakhir. Pasti dia mau 2.000 Pak. Akhirnya balik lagi ke kantor. Keluar yang merah. Ini terakhir ya Allah. Masuk yang merah Pak. Kenapa? Terakhir. Tidak ada jaminan lagi besok bisa bersedekah. Maka kalau apapun bentuk amanannya, anggaplah itu amalan terakhir bagi kehidupan. Satu yang kedua kata Rasulullah. Wala takallam bi kalamin ta'tad minhu wala. Jangan engkau mengucapkan kata-kata yang suatu saat engkau akan menyesali ucapannya. Artinya apa Bapak? Jangan itu maksudnya. Jangan mudah mengeluarkan kata-kata. Karena ucapan yang kita keluarkan itu Bapak Ibu, ketika kita sudah keluarkan itu bukan milik kita, itu sudah milik orang lain. Hati-hati bercakap, hati-hati mengeluarkan kata-kata. Ya, hati-hati Bapak Ibu berkata. Lidah adalah sumber pahala, lidah adalah sumber dosa. Kan ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang banyak mengantarkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah, banyak amalan manusia yang banyak mengantarkan manusia ke dalam surga, tapi ada dua hal amalan yang cepat mengantar manusia ke dalam surga. Pertama, takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluqi, memiliki akhlak yang baik, etika yang baik. Ini mudah masuk surga. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang banyak mengantarkan manusia ke dalam api neraka? Kata Nabi, ada dua juga. Apa yang dua itu? Al-famu mulut, wal-famu itu yang kedua kebanggaan. Jadi mulut ini Bapak Ibu, di dalamnya ada tidak satu jengkal. Bisa ini membahayakan satu keluarga, jiran tetangga, satu RT, satu RW, satu kecamatan Bapak Ibu Allah, bahkan satu kabupaten. Ini berbahaya lidah. Maka kata Rasulullah SAW, maka jagalah lidah kita ini, tahanlah lidah kita ini, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kontrollah lidah kita ini. Maka kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik, diam saja. Nggak usah berkomentar yang tidak baik. Nggak usah mengeluarkan kata-kata kotor. Nggak usah mengeluarkan kata-kata yang jelek. Ucapkanlah yang baik-baik. Kenapa? Orang yang mengucapkan yang baik-baik itu pertanda ada iman di hatinya. Jadi dari ucapan seseorang terlihat imannya Bapak. Kalau yang baik-baik keluar, oh insya Allah baik di dalam. Kalau yang kotor-kotor keluar, berarti yang di dalam juga kotor. Sama dengan air ini, Pak. Kita keluarkan air yang jernih karena di dalam jernih. Kalau isinya kotor, kira-kira yang keluar bersih apa kotor?
kotor? Kotor Bapak Ibu muliakan. Maka jaga hati kita Bapak Ibu. Ya, jaga lisan ini, jangan sampai lisan ini lisan yang sangat berbahaya, lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada silet. Maka jaga tahan lidah. Ya, karena lidah ini sumber pahala, lidah ini sumber dosa. Dua yang ketiga, yang terakhir. 22 ya. Nanti kelamaan pulang karena ustaz-ustaz ini kadang Bapak Ibu, ustaz ini kadang hilang kontrol ya Bapak Ibu. Sama dengan bawa motor. Enggak tahu dia lari 120 di tol. Karena lari 80 dengan lari 150 sama. Kalau di dalam gitu. Makanya saya tuh pakai jam terus itu biar enggak lari kemana-mana ya. Nah, pertama apa tadi? Anggaplah sholat dalam ibadah kita terakhir dalam kehidupan kita. Yang kedua, jaga lisan. Itu bahaya ya. Walaupun bendanya kecil, tapi bisa menghancurkan yang besar. Yang terakhir yang ketiga, wajama al-qiyasa mimma fi yadayil nas. Kata Rasulullah, jangan pernah menggantungkan harapan kepada manusia, tapi gantungkanlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kecewa Pak menggantungkan harapan kepada manusia? Buat ini, buat itu, proposal sana, proposal sini, kemudian wasilah ini, wasilah itu, hubungan, enggak juga cair-cair Bapak Ibu. Jadi artinya apa yang dirahmati Allah? Enggak usah menggantungkan harapan sepenuhnya kepada manusia, tapi gantungkanlah harapan hanya kepada Allah SWT. Siapa itu Allah? La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Tawakalnya kepada Allah luar biasa. Tauhid Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika Raja Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang berkobar, diikat Nabi Ibrahim di dalam, dimasukkan ke kayu bakar, dibakar dengan api yang bergejolak. Datang malaikat Jibril Bapak Ibu dirahmati. Apa kata malaikat Jibril? Alakah hadza ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, maukah engkau saya bantu? Malaikat Jibril minta tawaran supaya dia membantu Nabi Ibrahim yang sedang dibakar dalam api. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dengarkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun minta tolong kepadamu, saya tidak mau. Nabi Ibrahim tidak mau bantuan dari malaikat Jibril supaya dilepaskan dari api yang sangat besar. Begitu tawakalnya Nabi Ibrahim, dia serahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah. Apa kata Allah? Turun ayat. Qulna ya kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Kata Allah, hai api, dinginlah engkau. Kuni bardan, dinginlah engkau wahai api, wassalamun ala Ibrahim, dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Jangankan kulit Nabi Ibrahim, jubahnya saja pun tidak terbakar. Kenapa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Bolehkah kita minta tolong kepada manusia? Boleh, secara hukum syar'i boleh. Kita minta tolong angkat ini, angkat itu, minta bantuan buat proposal. Tapi pusatkan urusan kita, tawakal kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang lain, Bapak Ibu, kadang-kadang saudara kandung kita pun kadang-kadang sudah penuh harapan kita dibantunya, ternyata tidak dibantu. Maka berharap kepada manusia, maka siap-siaplah kecewa. Maka gantungkanlah segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,